Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Wicaksono. Hari ini kita akan mulai mata kuliah akuntansi sektor publik. Bab pertama, sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam sesuai dengan luasnya wilayah publik itu sendiri. Sektor publik menurut Mardiasmo dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang atau pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan hak publik. Nah, perbedaan sektor publik dengan swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal. Yang pertama, tujuannya. Pada sektor swasta, lebih kepada profit oriented, sedangkan pada sektor publik lebih kepada pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah sumber pembiayaan. Pada sektor swasta, sumber pembiayaan adalah secara internal dan eksternal. Terdiri dari bagian laba yang diinvestasikan kembali atau seperti hutang atau penerbitan saham. Sedangkan pada sektor publik lebih kepada penerimaan dari pajak, PNBP atau laba BUMN, serta lain-lain. Pada pola pertanggungjawaban, sektor publik bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat. Sedangkan pada sektor swasta, dia hanya kepada pemilik perusahaan, kreditur, atau investor. Nah, pada pola pertanggungjawaban sektor publik juga ada pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pertanggungjawabannya kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan kepada yang horizontal kepada masyarakat luas. Yang keempat adalah struktur organisasinya. Di sini sektor publik sifatnya lebih kaku, birokratis, dan hierarkis, sedangkan pada sektor swasta lebih fleksibel. Pada sektor swasta, fungsinya hanya menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, sedangkan sektor publik dia memiliki fungsi pertahanan, keamanan negara, perlindungan sosial, regulasi, stabilitas ekonomi dan politik, dan pemberian jasa dan barang. Karakter anggaran dan stakeholder. Pada saat ini, pada era reformasi, anggaran negara bukan lagi rahasia negara. Seluruh masyarakat, DPR, Parpol, LSM, dan lain-lain bisa melihat dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban dan pelaporan keuangannya. Sedangkan pada sektor swasta, biasanya lebih bersifat rahasia. Sistem akuntansi yang digunakan pada sektor swasta sudah menggunakan basis akrual, namun pada sektor publik masih menerapkan basis kas, tapi juga pada mulai tahun 2015 mereka sudah mulai menerapkan basis akrual. Ini adalah bagannya perbedaan antara sektor swasta dan sektor publik. Bisa kalian baca nanti. Beberapa kemajuan belakangan ini, akuntansi sektor publik memiliki kemajuan yang pesat. Hal ini dengan semangat reformasi untuk membuka transparansi dan akuntabilitas dalam menerapkan good government. Nah, tadi sudah dibahas bahwa akuntansi berbasis aktual sudah mulai diterapkan pada tahun 2015, meski undang-undangnya dibuat pada tahun 2003. Nah, pada tahun 2005, pemerintah telah menerapkan standar akuntansi pemerintah pada PP nomor 24 tahun 2005, yaitu standar akuntansi pemerintah. Pada awalnya, sektor publik ini, pemerintah mereka menerapkan akuntansi berbasis kas, lalu akuntansi kas menuju akrual atau cash toward akrual baru pada tahun 2015 secara full menerapkan akuntansi akrual dan juga menerapkan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis kas ini biasanya digunakan saat menggunakan laporan keuangan pada laporan realisasi anggaran, yaitu berapa anggaran yang terdapat pada suatu entitas, realisasinya berapa, persentasenya berapa, dan berapa sisanya.
Sedangkan pada sektor pada basis akrual, mereka akan lebih kepada laporan operasional, neraca, lalu laporan perubahan entitas, seperti itu. Nanti kita akan mulai membahas mengenai perbedaan antara basis kas dan basis akrual. Baik, itu dari saya pada bab pertama. Selanjutnya kita akan mulai berdiskusi mengenai perkembangan akuntansi sektor publik di negara kita tercinta ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.